Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita hari ini adalah tentang bagaimana meneliti Islam oleh orang Islam. Kita di perguruan tinggi keagamaan Islam itu kan umumnya berlatar belakang keagamaan Islam. Artinya mahasiswa, dosen, para peneliti yang bekerja di lembaga keagamaan Islam ya memang berlatar belakang Islam, dan mereka banyak yang dilatih, dididik dalam tradisi pesantren, tradisi madrasah, dan tradisi pendidikan keislaman lainnya. Namun ketika di perguruan tinggi, mau tidak mau, semua sivitas akademika termasuk dosen mahasiswa itu ditantang untuk melakukan penelitian ilmiah tentang Islam, melakukan apa yang disebut dengan scientific research on Islam. Nah, bagaimana caranya? Memang ada sedikit persoalannya, karena kita sebagai muslim yang taat menjalankan agama kita, melihat Islam itu kan sebagai sebuah sistem kepercayaan, sebagai belief yang kita yakini, kita percaya dan kita imani. Nah, ketika bergeser posisinya sebagai peneliti, mau tidak mau kita dituntut untuk menggeser sedikit paradigma kita di dalam melihat Islam. Nah, sebagai peneliti kita tidak lagi melihat agama Islam itu semata-mata sebagai sistem kepercayaan. Iya, itu kita tahu sebagai sistem kepercayaan. Tetapi lebih bagaimana sistem kepercayaan ini memengaruhi pikiran, perilaku, tindakan dari orang Islam itu. Nah, bagaimana sistem kepercayaan itu memengaruhi menjadi objek dari penelitian yang bisa kita kaji, kita amati, kita analisis dan seterusnya. Jadi kalau dalam pandangan saya ya mau tidak mau kita harus bisa membedakan Islam sebagai sebuah sistem keyakinan dan Islam sebagai sebuah fenomena sosial, fenomena politik, fenomena keagamaan, dan fenomena lainnya yang itu berkelindan dengan berbagai macam aspek yang menyelimuti kehidupan orang Islam. Nah, dalam konteks inilah relevan kalau kita membicarakan tentang bagaimana melakukan riset ilmiah tentang Islam, agama yang kita anut itu sendiri. Nah, apa yang menjadi karakteristik dari sebuah penelitian ilmiah? Nah, penelitian ilmiah itu adalah usaha untuk menjelaskan fenomena ya dan realitas dengan cara yang sistematik, logis dan empiris. Itu 3 syarat utama bahwa sebuah penjelasan itu disebut sebagai penjelasan ilmiah atau scientific knowledge itu ketika dilakukan dengan cara yang sistematik, dan yang kedua dilakukan secara logis, dan yang ketiga adalah empiris. Nah, apa itu sistematik? Ya, ada urut-urutannya, ada proses-prosesnya. Pertama, kita menemukan fakta-fakta yang kita angkat sebagai topik penelitian kita. Lalu fenomena atau fakta-fakta itu kita kembangkan untuk ditransformasikan menjadi permasalahan penelitian. Ada banyak trik yang kita bisa gunakan untuk mengubah masalah menjadi permasalahan. Di antaranya mengajukan pertanyaan what's wrong with from theoretical perspective, apa yang salah dari sudut pandang teoritis ya. Misalnya ada paradoks, ada kejanggalan-kejanggalan dari sudut pandang teoritis. Misalnya ya teori tentang sekularisme itu mengatakan bahwa ketika ilmu pengetahuan, teknologi semakin berkembang, sebenarnya agama akan semakin menurun perannya di dalam kehidupan masyarakat gitu. Itu teori sekularisasi. Tapi di banyak negara muslim kita temui fakta bahwa walaupun ilmu pengetahuan berkembang, kemajuan sudah terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, tetapi simbol-simbol Islam tetap hadir secara mencolok di ruang publik negara-negara tersebut. Nah, ini menjadi satu pertanyaan teoritik yang penting. Kenapa bisa begitu? Ya, ada apa di balik fenomena itu? Nah, setelah kita temukan permasalahannya, lalu kita coba kaitkan dengan variabel-variabel yang mungkin berkontribusi terhadap permasalahan itu. Ini diperlukan semacam imaginary tricks ya, trik menghayal. Kita bisa menghayal, membayangkan dan mengajukan sejumlah hipotesis mengkaitkan topik permasalahan ini atau permasalahan pokok ini dengan variabel-variabel yang mungkin berkontribusi.
nanti turun menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ya, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan penelitian itu ya tentu saja kita akan jawab dengan data ya, melalui proses pengumpulan data. Data itu ya tidak berarti harus terjun ke lapangan, tanya orang, kemudian melakukan observasi. Ya kalau penelitian kita tentang apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu misalnya, bagaimana ortodoksi berkembang di masa Seljuk misalnya. Kalau pertanyaannya itu ya kita mencari fakta-faktanya dari buku-buku sejarah yang paling dekat dengan peristiwa itu. Tarikh At-Tabari misalnya, itu mungkin barangkali memberikan sumbangan penting untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa-masa itu, atau karya-karya sejarawan lainnya ya. Kita buka kitab-kitab dari ulama misalnya untuk mengetahui pikiran mereka mengenai hubungan antar agama misalnya 500 tahun yang lalu ya. Bagaimana para ulama pada abad pertengahan katakanlah menjelaskan hubungan antara Islam dan Kristen. Kita lihat kitab mereka, pikiran-pikiran mereka ada di kitab-kitab itu. Jadi teks yang mereka tulis atau yang tertulis di kitab-kitab itu merupakan fakta empiris yang bisa menjadi landasan kita untuk mengajukan klaim-klaim teoritis atau menarik kesimpulan-kesimpulan. Jadi ya, jangan disalahpahami bahwa ini berarti harus maksudnya terjun ke lapangan dalam pengertian observasi, wawancara begitu, tetapi juga bisa mengkaji teks-teks, bisa melihat fakta-fakta sejarah yang ada di dalam buku-buku sumber, ataupun bisa mengunjungi arsip-arsip ya, sehingga bisa mendapatkan sumber data yang mendukung usaha kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita kembangkan di dalam penelitian kita. Ini rumus dasar di dalam usaha sarjana memproduksi ilmu pengetahuan. Jadi tadi pertama kan sistematik, sebagaimana saya jelaskan, lalu kemudian logis. Logis itu masuk akal. Kalau tidak masuk akal itu tidak bisa. Masuk akal itu apa ya? Kita kan punya logika ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Misalnya kita mengatakan pada 5 abad yang lalu kerumunan massa di Baghdad bubar oleh karena ada jatuh pesawat helikopter dari langit Baghdad misalnya. Nah itu otomatis secara logika kan tidak bisa diterima. Itu itu namanya anakronisme ya. Jadi kejadian yang salah tempat. Tidak mungkin lah ada helikopter pada 500 tahun yang lalu. Jadi prinsip logika, prinsip kelogisan itu menjadi bagian penting di dalam cara kita memproduksi pengetahuan ilmiah. Satu lagi adalah empiris. Tadi sudah saya singgung, empiris itu ya harus ada bukti-bukti nyatanya. Bukti itu bisa berupa teks ya, bisa berupa dokumen-dokumen, bisa berupa laporan-laporan, bisa berupa hasil wawancara, bisa berupa hasil observasi dan lain-lain. Ini semua menjadi landasan kita sekali lagi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan di dalam penelitian ilmiah itu. Nah, ini sekali lagi saya ingin kembali ke pertanyaan asal tadi ya. Sebagai orang Islam kan kadang-kadang ada hambatan ketika melakukan riset ilmiah itu. Keyakinan itu bercampur di dalamnya. Kepercayaan kita bercampur di dalamnya. Nah, kadang-kadang akhirnya yang terjadi adalah bukannya menghasilkan karya ilmiah sebagaimana di dalam standar akademik global, tetapi menghasilkan semacam risalah-risalah keagamaan. Itu tidak ada masalah, tapi tujuannya berbeda. Boleh seorang dosen, mahasiswa, atau siapa saja di perguruan tinggi itu boleh menulis risalah-risalah keagamaan, menulis khotbah itu boleh, sangat dibolehkan untuk melakukan itu. Tetapi sekali lagi dalam perspektif ilmu pengetahuan modern, ini bukan disebut sebagai karya ilmiah, itu disebut sebagai risalah keagamaan. Domainnya berbeda. Kita yang menulis risalah keagamaan, menulis khotbah itu ya, atau menulis ceramah untuk dikonsumsi masyarakat muslim dan tujuannya meyakinkan orang Islam tentang agama yang mereka anut, itu ya punya nilai tentu dan sangat penting ya.
Tetapi sekali lagi dalam perspektif produksi ilmu pengetahuan ilmiah tidak dianggap sebagai pengetahuan ilmiah. Itu sekali lagi merupakan risalah keagamaan. Nah, ketika kita ingin terlibat di dalam memproduksi pengetahuan ilmiah, scientific knowledge, mau tidak mau kita menggunakan rumus-rumus tadi. Kepercayaan itu kita lihat sebagai sebuah fakta sosial, sebagai sebuah fenomena sosial. Lalu kita analisis, kita teliti kenapa kepercayaan tertentu misalnya memengaruhi pikiran, memengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Bagaimana kepercayaan itu bekerja di dalam memengaruhi pikiran, tindakan dan perilaku seseorang misalnya. Itu kan contoh bagaimana kita meletakkan kepercayaan itu di dalam kerangka penelitian ilmiah. Weber mencontohkan di dalam penelitiannya tentang Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, bagaimana dia mengkaitkan fenomena keagamaan dengan perilaku ekonomi sebuah masyarakat. Dia mengamati ketika itu tentang sistem keyakinan agama Protestan yang menggeser pemahaman lama di dalam gereja Katolik Roma yang dalam pandangan kalangan Protestan ketika itu dianggap terlalu konservatif oleh kelompok Protestan. Dibaliklah misalnya Calvin salah satu pelopornya itu sistem kepercayaan Katolik Roma itu. Mereka tidak percaya pada kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh para Romo di gereja Katolik Roma. Mereka bilang untuk berhubungan dengan Tuhan bisa dilakukan langsung. Dan Calvin menganjurkan orang Protestan untuk percaya bahwa untuk mengetahui apakah seseorang itu masuk surga ataukah masuk neraka tidak terlalu sulit, kata Calvin. Lihat saja di dunia ini, kalau dia sukses dia kaya, itu tanda paling nyata bahwa dia akan masuk ke surga. Nah, itu mengubah pikiran orang Protestan di Eropa Barat ketika itu. Kan tidak ada orang yang ingin masuk neraka Mereka bekerja keras dan hasil kerja keras itu mereka akumulasikan menjadi modal. Tadinya punya pabrik 1 menjadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena Protestan juga mengajarkan tentang worldly asceticism. Jadi zuhud duniawi itu. Uang yang kita hasilkan dari usaha itu tidak boleh dihambur-hamburkan begitu. Nah, ini menjadi rahasia, kata Weber, kenapa orang-orang di Eropa Barat luar biasa gigihnya mulai abad ke-18 itu di dalam mengembangkan usaha bisnis mereka, sehingga muncullah dari sana apa yang kita sebut sebagai kapitalisme. Ini penjelasan Weber untuk menghubungkan antara sistem keyakinan tadi. Jadi dia tidak menjelaskan saja bagaimana sistem kepercayaan itu memengaruhi perilaku ekonomi sebuah masyarakat. Cara kerjanya begitu. Misalnya kita meneliti tentang khotbah. Bagaimana khotbah yang disampaikan oleh khatib memengaruhi pandangan keagamaan atau memengaruhi perilaku keagamaan dari jamaah-jamaah yang hadir di dalam masjid itu. Katakanlah kita lakukan penelitian tentang isi khotbah itu, bagaimana khotbah disampaikan, lalu kemudian kita ukur perilaku dari jamaah masjid yang mengikuti khotbah itu atau yang sholat berjamaah di masjid tersebut. Bisa kita ukur sebelum, misalnya katakanlah durasi penelitiannya 3 bulan. Sebelum penelitian kita lihat misalnya pandangan mereka tentang hubungan antar agama. Bagaimana mereka melihat hubungan antar agama. Lalu bisa juga dikembangkan satu tema khotbah tematik yang mendorong harmonisasi hubungan antar umat beragama. Nah, dalam 3 bulan itu ini memang agak artifisial latarnya, backgroundnya begitu. Kita bisa bikin. Ini mirip dengan agak sedikit berbau R&D, research and development. Setelah tema khotbah itu kita arahkan pada topik-topik tertentu, 3 bulan kemudian kita lihat jamaah-jamaah yang sama itu
apakah masih punya pandangan yang sama terkait dengan hubungan antara agama misalnya, atau ada perubahan. Itu sebagai basis untuk menilai apakah khotbah memengaruhi pikiran, pandangan, dan katakanlah perilaku keagamaan dan perilaku lainnya dari penganut agama. Jadi cara kerja itulah ya yang menentukan di dalam kita memproduksi pengetahuan ilmiah. Tentu saja pengetahuan ilmiah yang terkait dengan Islam. Nah, ini bisa digunakan juga by implication, nanti kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik, katakanlah bahwa khotbah yang diberikan berulang-ulang dan menekankan tentang harmonisasi hubungan antar beragama bisa memengaruhi pandangan dan perilaku dari para jamaah yang mengikuti khotbah-khotbah tersebut. Misalnya kesimpulannya begitu. Nah, ini kan kemudian by implication, kesimpulan ini bisa kita gunakan untuk katakanlah membantu pemerintah ataupun pihak-pihak terkait bagaimana merancang khotbah yang kira-kira bisa menanamkan perilaku yang terbuka kepada umat Islam, menanamkan perilaku yang moderat, yang wasatiyah ya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di dalam kehidupan kita yang semakin kompleks saat ini, di dalam kehidupan kita yang menuntut keterbukaan terhadap penganut agama-agama yang lain. Itu bisa berdasarkan riset, itu bisa dibuat rekomendasi-rekomendasi yang rekomendasi itu bisa dipakai oleh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah melakukan intervensi terhadap katakanlah isi khotbah yang berkembang di kalangan para pemuka agama di sebuah wilayah misalnya. Penelitian ilmiah itu dituntut untuk menghasilkan kebaruan atau novelty. Ya. Apa itu kebaruan? Kebaruan itu sebenarnya sumbangan teoritis kita terhadap perdebatan teoritis yang berlangsung mengenai topik tertentu. Jadi sebenarnya terkait misalnya pengaruh keyakinan terhadap perilaku seseorang, itu kan udah banyak sekali sarjana-sarjana peneliti yang melakukan riset tentang hal itu. Nah, kalau kita masih ingin melakukan riset terkait hal itu ya, dengan memilih katakanlah subjek penelitian yang berbeda, itu tentu saja tidak dilarang, boleh. Nah, namun kita dituntut menghasilkan kebaruan. Kalau cuma mengulang-ulang kata orang ya, mungkin sudah ada puluhan orang yang mengatakan atau mengajukan klaim teoritis terkait dengan fenomena itu, ya sumbangan teoritis kita atau novelty dari penelitian kita dianggap rendah atau bahkan tidak memiliki novelty karena kita hanya mengulang-ulang saja, tidak mengajukan satu klaim teoritis baru, tidak mengajukan satu analisis baru terkait misalnya tadi ya kaitan antara keyakinan agama dengan perilaku seseorang. Nah, novelty itu ya tentu saja diharapkan karena kita dituntut untuk memberikan sumbangan terhadap perdebatan teoritis itu tadi. Boleh jadi ya kita mengafirmasi penelitian sebelumnya bahwa ada korelasi positif antara keyakinan agama dengan perilaku seseorang. Oke, tetapi mestinya kan tadi kita ya dengan memilih beberapa variabel itu kita bisa memodifikasi kesimpulan ini atau klaim teoritis ini, menambahkan variabel katakanlah C atau variabel D, pemahaman keagamaan atau keyakinan agama bisa berpengaruh terhadap perilaku seseorang ketika dimediasi di dalam konteks-konteks tertentu yang memungkinkan keyakinan itu bertransformasi menjadi menjadi kode perilaku yang tertanam di dalam habitus dan kesadaran terdalam seseorang misalnya. Jadi sumbangan kita itu tadi di samping mengafirmasi yang sudah dikatakan oleh peneliti yang lain, kita tambahkan dengan melihat habitus misalnya. Bagaimana peran habitus? Habitus itu kan teori yang diajukan oleh Pierre Bourdieu ya. Dia melihat bahwa perilaku orang itu ya tidak semata dibentuk oleh hal-hal yang bersifat struktural.
power itu memang punya pengaruh besar di dalam membentuk perilaku seseorang. Jadi kita bertindak, berperilaku itu ya umumnya dibentuk oleh kekuasaan, oleh relasi kuasa dan lain sebagainya. Nah, tapi Bourdieu mengajukan satu sedikit koreksi ya terhadap pandangan umum tentang pengaruh yang sangat kuat dari the structure terhadap perilaku seseorang. Dia mengatakan bahwa perilaku itu atau keyakinan itu tidak otomatis yang ada di dalam struktur itu tidak otomatis, harus diperantarai itu melalui habitus. Jadi apa pengetahuan ataupun keinginan dari pemegang kuasa itu kemudian ditancapkan dulu atau menancap ke dalam alam pikiran seseorang, di dalam kesadaran seseorang, menempel gitu karena dibiasakan melalui proses pembiasaan terus menerus. Itu menjadi habitus ya, oleh Bourdieu disebut begitu. Jadi berdasarkan teori ini ya, berdasarkan teori tentang habitus itu kita bisa mengoreksi tadi pandangan umum ada hubungan antara keyakinan agama dengan perilaku seseorang. Keyakinan tidak otomatis berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Keyakinan itu bisa berpengaruh ketika masuk masuk menjadi ke dalam alam bawah sadar seseorang, ke dalam bagian terdalam dari disposisi pikiran dari seseorang dan dipraktekkan terus menerus, dihayati, diamalkan begitu misalnya. Ini bisa menjadi sumbangan kita katakanlah sebagai sebuah novelty di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu cara kerja yang saya sebut sebagai novelty. Jadi mau tidak mau untuk menemukan novelty itu kita harus tahu perdebatan teoritis yang berkembang di kalangan para ilmuwan di seluruh dunia terkait topik yang kita angkat. Kalau kita mengangkat topik seperti tadi yang saya sebutkan ya, pengaruh keyakinan agama terhadap perilaku seseorang, mau tidak mau penelitian besar ya yang sudah mencoba untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel itu ya harus kita tahu lah. Termasuk tentu saja penelitian mutakhir. Dalam 5 tahun terakhir, 10 tahun yang terakhir, para sarjana sudah ngomong apa terkait dengan persoalan ini. Kita harus tahu ya, jadi mengikuti perkembangan literatur terkait, lalu kemudian kita mengembangkan satu kerangka pikir kita yang disebut dengan kerangka teoritis, dan tentu kita mengakui kerangka teoritis ini disumbang oleh siapa saja sarjana yang memengaruhi kita di dalam mengembangkan satu kerangka pikir, theoretical framework yang kita ajukan ketika kita menulis karya ilmiah itu atau melakukan riset tersebut. Nah, mau tidak mau juga seorang peneliti yang baik harus punya bacaan yang andal ya, mengetahui perkembangan literatur, kemudian mengkaitkan topik-topik permasalahan yang kecil gitu ke dalam perdebatan teoritis yang berlangsung dalam skala nasional ke skala global. Ada 2 kelemahan pokok para peneliti Indonesia yang diamati oleh para kolega-kolega saya di luar negeri. Biasanya orang Indonesia itu kata mereka ya punya persoalan. Kalau mencari data mereka bisa, kalau mempresentasikan data bisa, tetapi mereka biasanya tidak punya kemampuan memadai untuk mengajukan argumen. Jadi nggak tahu caranya membuat argumen itu. Argumen itu ya inilah bagaimana kita memahami tentang sebuah fenomena. Mengapa fenomena katakanlah maraknya jilbab di kalangan generasi milenial itu bisa terjadi? Nah, kalau kita coba jawab itu ya itu argumen ya, tentu saja didukung oleh fakta-fakta. Kita biasanya tidak berani itu. Banyak mahasiswa kan tidak berani mengajukan argumen, itu hanya mengulang-ulang apa kata orang saja. Itu kelemahan pertama. Yang kedua, kita terlalu case oriented ya. Kita terlalu berfokus pada satu kasus kecil. Jarang bisa peneliti Indonesia mengkaitkan satu kasus kecil yang ditekuninya dengan fenomena-fenomena besar. Misalnya ya tentang pilkada di sebuah kota di Jawa Tengah.
Mereka tulis saja ini pilkada katakanlah di Kebumen bagaimana itu terjadi. Sebenarnya kalau tentang pilkada di Kebumen dikaitkan dengan perkembangan demokrasi di dunia saat ini, bagaimana politik elektoral memengaruhi kualitas demokrasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan memberikan sumbangan penting ya, novelty dan kebaruan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini memang masih menjadi PR bagi kita semua ya, para peneliti, para sarjana yang menekuni isu-isu keislaman. Ada soal-soal yang bersifat paradigmatik. Pertama, sebagaimana saya jelaskan tadi, yang harus kita benerin. Kemudian ada juga soal-soal yang bersifat teknis metodologis yang harus kita perkuat. Dan lain-lainnya ya terkait dengan sejauh mana kita mau mengeksplorasi bacaan-bacaan baru, membaca hasil penelitian orang lain yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris ya, penelitian-penelitian yang bagus itu. Bagaimana kita mengakses jurnal-jurnal. Kalau itu kita lakukan, kita baca, insya Allah lah pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan sarjana-sarjana muslim akan juga bisa berjalan lebih baik. Dan akhirnya kita harus bangga suatu hari ya kita juga akan bisa menaklukkan jurnal-jurnal yang bagus, akan bisa berbicara lah di tingkat global bahwa sarjana-sarjana muslim yang berkiprah di perguruan tinggi keagamaan juga bisa menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan standar dunia yang dikonsumsi oleh masyarakat akademik secara luas. Saya kira itu beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana cara kita sebagai sarjana peneliti muslim mengembangkan riset dan memproduksi pengetahuan terkait dengan Islam, agama yang kita anut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.